Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezeni Jenaropana. Saya dari kelas metodologi kelas A. Saya di sini akan membacakan lagi materi tentang latihan pada tanggal 6 bulan 2 2025 dan didosenin oleh Bapak Dede Rohmat. Latihan. Apa itu latihan? Adalah training atau proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari semakin menambah jumlah beban latihan pekerjaannya. Science of Training, Education, Psikologi, Anatomi, Psikologi, Motor Learning, Ridologi, Biomekanis, Nutrition, Biochemistry, Sport Medicines. Yang kedua ada tanggal 13 bulan 2 2025 oleh Bapak Bambang Erawan. Teori latihan, prinsip-prinsip dan norma latihan, prinsip-prinsip latihan psikologi, hukum beban lebih, overload, individual, pengembangan menyeluruh. Terus ada hukum pedagogi, itu pada tanggal 13 bulan 2 2025 oleh Bapak Bambang Erawan. Teori latihan, prinsip-prinsip dan norma latihan, prinsip-prinsip latihan psikologi, hukum beban lebih, overload, individual, pengembangan menyeluruh. Terus juga ada hukum pedagogi, penyenggunaan dan pemanfaatan sistem, periodisasi, presentasi visual. Terus ada hukum keseluruhan, spesialisasi, model proses latihan, hukum timbal balik, reversibility, meningkatkan tuntutan, melanjutkan tuntutan beban, istirahat aktif, hukum psikologi, partisipasi aktif, kesadaran, variasi, istirahat pasif. Terus ada nama pembebanan latihan, volume latihan atau training volume, yaitu jumlah latihan dalam satu unit latihan. Terus ada intensitas latihan atau training intensity atau kualitas usaha yang dikerahkan dalam latihan. Ada istirahat latihan atau training interval, lamanya masa untuk yang dibutuhkan pemulihan. Densitas latihan atau training density atau besaran frekuensi latihan atau kekerapan latihan. Terus ada komponen latihan atau aspek-aspek latihan. Ada 4, yaitu teknik, taktik, fisik, dan mental. Tanggal 20 bulan 2 2025 oleh Bapak Herdiansyah, dasar-dasar kepelatihan. Tugas pelatih, yaitu tugas pelatih bukan hanya melatih. Pelatih membantu atlet membangun prestasi yang berkarakter melalui pengembangan dan peningkatan potensi. Pelatih bertanggung jawab untuk pelatihan atlet dengan menganalisis penampilannya. Terus yang keempat, melatih kemampuan atlet yang relevan dan selalu memberikan dorongan. Kelima, mengarahkan dan membimbing atlet akan cabur atau nomor yang dipilihnya. Peran pelatih: education, instruktur, asesor, teman, mentor, fasilitator, demonstran, penasehat, pendukung, dan pencari fakta. Psikologi dalam memotivasi atau motivator dan mencari solusi dalam masalah konselor. Organizer,
administrator, penjenjang penaruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan cabang olahraganya. Hukum kekhususan specificity, prinsip spesialisasi, prinsip model proses latihan. Terus ada hukum keterbalikan atau reversibility, prinsip meningkatkan tuntutan, prinsip tuntutan beban lanjutan, dan prinsip kemudahan. Prinsip restorasi istirahat, prinsip istirahat aktif. Terus ada hukum psikologi, partisipasi aktif dan sungguh-sungguh, prinsip kesadaran, prinsip variasi, prinsip istirahat psikologis. Ada hukum pedagogi, prinsip merencanakan dan menggunakan sistem, prinsip periodisasi, prinsip prestasi visual. Dan terakhir ada norma pembebanan latihan, volume latihan, training volume, intensitas latihan, training intensity, istirahat latihan, training interval, densitas latihan, training density. 27 bulan 2 2025 oleh dosen Pak Dede Rohmat, yaitu tentang pelatih. Tantangan pelatih di antara lainnya ada keterbatasan keuangan pribadi, tidak ada jaminan kehidupan jangka panjang, gangguan tekanan dari keluarga, berurusan dengan kebijakan dan birokrasi federasi atau klub olahraganya, sedikitnya atlet-atlet yang berbakat, kurangnya komitmen atlet, keterbatasan partner latihan. Terus ada kandidat pelatih, pintar dan memiliki motivasi yang tinggi, tertarik untuk terlibat dalam cabang olahraga dalam jangka yang panjang, memiliki keterampilan mengajar, mempunyai keahlian interpersonal luar, memiliki waktu yang dibutuhkan, bersifat praktikal, dan tipe yang suka mencari penyelesaian masalah. Terus ada kandidat pelatih. Yang satu ada perilaku, kepemimpinan, sikap sportif, pengetahuan dan keterampilan, keseimbangan emosional, imajinasi, ketegasan dan keberanian, humor, kesehatan, dan administrator. 20 bulan 3 2025. Perbedaan antara individualism dan specificity, tujuan latihan. Individualism kemampuan kapasitas atlet. Perbedaan reversibility dan superkompensasi. Kondisi atau kalau reversibility yaitu kondisi fisik akan kembali seperti awal karena terlalu lama istirahat. Superkompensasi kebiasaan tubuh dengan beban yang diberikan. Peningkatan stimulus atau beban atau adaptasi atau peningkatan kinerja. Terus ada kurangnya stimulus atau keadaan stagnan atau kurangnya perbaikan. Stimulus berlebih atau masa adaptasi atau penurunan kinerja. Atlet dihasilkan dari volume, intensitas, dan frekuensi latihan atau dosis latihan fisik bermanfaat bila latihan tersebut memberi tubuh bugar. Bugar atau denyut nadi rendah, sakit atau denyut nadi tinggi. Latihan harus didasarkan pada sistem energi, tang dominan, keterampilan olahraga, dan kemampuan motorik. Melatih jantung, melatih otot, melatih respiratorik atau pernapasan. Semakin besar volume, intensitas atau durasi latihan, semakin besar pula
respon fisiologis latihan. Kram atau kelelahan yang sangat suhu. Kelelahan dapat mengakibatkan penurunan mendadak pada kurva homeostasis dihasilkan. Plus jika fase yang dihasilkan plus fisiologi atau hukum. Psikologi atau partisipasi atlet atau kesadaran dan variasi. Pedagogi, sistem dan pencernaan. Gas, cara kerja tubuh dalam mengadaptasi stres atau latihan. Terus superkompensasi, peningkatan kemampuan setelah fase adaptasi dalam gas. Preparation for training. Semua program latihan olahraga harus membahas aspek fisik, teknik, politis, psikologi, dan teori dari pelatihan. Technical training. Hubungan antara teknik dan efisiensi gerakan penting dalam semua cabang olahraga. Atlet harus berusaha untuk memaksimalkan kemahiran teknik dan karena itu harus memasukkan pelatih teknik ke dalam rencana pelatih keseluruhan mereka. Adaptation. Specificity of adaptation. Adaptasi, respon, fisiologi jangka panjang dan progresif terhadap program pelatih utama dan keseluruhan olahraga dengan tujuan mempersiapkan atlet untuk tuntutan kompetisi tertentu. Fase pelatihan, persiapan dan kompetisi dikombinasikan. Praadaptasi, adaptasi bertahap dan sementara terhadap latihan secara bagian awal rencana latihan, dalam hal ini rencana latihan. Terus ada kompensasi, reaksi tubuh terhadap program latihan sebelum mencapai adaptasi yang stabil. Adaptasi stabil atau pra-kompetitif, yaitu fase peningkatan keseimbangan antara pekerjaan dan kompensasi, antara stresor tinggi dan kemampuan untuk menoleransi dan pulih dari stresor tersebut. Kondisi kesiapan untuk kompetisi yaitu hasil dari pelatihan atlet. Fase-fase superkompensasi. Fase 1, durasi 1-2 jam. Setelah latihan tubuh mengalami kelelahan akibat latihan terjadi melalui mekanisme sentral. Fase 2, durasi 24-48 jam. Begitu latihan berakhir, fase kompensasi istirahat dimulai. Fase 3, durasi 36-72 jam. Fase latihan ini ditandai dengan pemulihan atau perkompensasi performa. Terus yang terakhir ada fase 4, durasi 3-7 hari. Jika atlet tidak menerapkan stimulus lain pada waktu yang optimal selama fase superkompensasi, maka terjadi involusi yaitu penurunan manfaat fisiologi yang diperoleh selama fase superkompensasi.